Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Tang Tang Cerit. Tengok Karo Cerita. Podcast omong-omong guyonan dang tengok karo cerita. Setelah lama rencana mau ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemu narasumber yang pas. Jadi akhirnya ketemu jadwalnya. akhirnya ketemu jadwal. Bisa ngobrol sama Mas Rere Andre. Nah, perkenalkan teman-teman semua yo. Iki Mas Rere Andrian yang mana dulu satu profesi sama saya, produk main musik main gitar. Cuman Mas Rere sih bertahan, aku sih enggak. Pensiun. Terus selalu kunci C juga. Jadi teman satu angkatan, teman di entertainment, cuman kemarin gak semuanya ini aja. Ketika aku tuh melihat story yang dibuat oleh Mas Rere di Instagram. Saya itu ada cerita lah, dia ngomong ke horor, tapi ternyata ada banyak kisah pilu ataupun gimana di baliknya lah. Ini aku mau sharing ke teman-teman, Mbak Novi menjadikan sebuah inspirasi, sebuah titik balik. Aku tak ngomongnya, aku cenderung ke titik balik sih seorang. Dan aku tahu siapa Rere, good person. Oh yo, dia ini yang dua kulineran oke lah. Namanya apa Mas Ken? Doremi Food. Doremi Coba ya, Food. Rere Andrian itu Instagramnya, terus ada Doremi Food. Ada sangkut pautnya itu Mas Ken. Kalau Iya, saya. iya. Doremi kan tangga nada. Ya. Sama profesinya Mas Rere. Musisi ya. Musisi. Keren. Asik. Jadi ya memang musisi ini orang gitar tapi ya masak banyak. Oke, jadi Mas Rere apa kabar ya? Alhamdulillah. Baik ya. Jadi story ini aku rada nyengkakne sama untuk datang ke sini ya, sebenarnya pengen ngulik cerita itu karena kita itu lagi pengen mengembangkan informasi lah, intinya kita ngulik informasi yang menarik Kediri khususnya, tapi kita juga di luar daerah pada umumnya kita ngulik ceritanya kondisi bisa mungkin nama musim ngawali ya. Jadi ngene Mas Ken. Sadurunge dhewe wong telu lungguh jejer iki mau. Jadi aku wis omongan dhisik, off cam tapi cah mau. Oke. Jadi ternyata ki awake hal menarik sing bakal dikupas tuntas karo Mas Rere dhewe iki mau iki engko. Jadi enake ceritanya saka ndi ben Mas Rere dhewe lah sing menceritakan. Enake sing saka Jogja dhisik utawa sing saka Kediri utawa sing saka Banyuwangi sing padha karo sing sampean upload di Instagram, monggo lah. Kisah dibalik kisah mistisnya itu juga menarik Mas. Iya, dibalik kisah mistis itu menarik. Ini disclaimer-nya seperti ini teman-teman. Aku dewe iki ya dudu wong mistis, dudu wong ngulik supranatural apa-apa. Cuman karena yang gue cerita adalah beliaunya dan aku ngerti siapa beliaunya iki. Gak mungkin lah cerita ini ngapus sih, sumpah weh. Iya. Bisa dipastikan valid A1 gitu. Sumpah lagi. Ini gak hapus sih karena saya mengenal Rere juga cukup lama. Betul. Kami tahu siapa Rere dan iki tak jamin valid gitu kan. Jadi mungkin ceritanya awalnya kan bisa mungkin bisa diurutnya Rere ben mungkin bisa dari awal kenapa sampean dan keluarga pindah ke Jogja lalu ke Banyuwangi itu dulu aja Mas Rere. Monggo. Jadi tahun 2001, sekitar tahun 2001-2002 itu keluargaku itu di Kediri itu bangkrut. Punya usaha garment, supplier pakaian, toko-toko ke pasar-pasar, bangkrut, ditipu sama sopirnya sendiri. Sopir itu sudah ikut mama saya tuh sejak saya kecil. Ini puluhan tahun ya. Sejak saya masih bayi mungkin ya. Ditipu sama sopirnya itu sehingga barang dagangan habis, modal nggak balik. Kebetulan di rumah itu banyak kebutuhan, tabungan nggak ada. Tutup buku lebaran yang diharapkan untuk penghasilan besar keluarga saya nggak ada uangnya. Sama sopirku yang nipu itu uangnya buat judi. Aduh. Terus apakah dia bisa mempertanggungjawabkan terus actionnya keluarga itu apa? Dia itu sempat diburu sama ayah sambungan, aku sudah ikut ayah sambungan tahun segitu. Iya. Diburu ketemu tuh dia jawabnya, aku mau pateni ora apa-apa. Aku wis bar lah kuwi. Kuwi selesai lah. Terus Mas. Akhirnya keluarga saya kan jadi nol. Punya rumah, punya mobil, fasilitas masih punya, tapi nggak ada apa-apa. Sorry Mas Rere, tak potong bentar. Setelah ada pembicaraan sama mantan supir ibu itu tadi, mari supirnya ngomong
aku mbok aku mbok pateno ritek gak popo terus respon keluarga piye Mas? Kalau orang tuaku itu cenderung males proses gitu, takutnya ndak ada. Iya, oke. Itu Iya, ya. dilaporno nanti Hmm. dikira balik ngono. Hmm. Kayak ngono. Iya, betul. Mungkin lanjut Mas. Terus di kondisi yang seperti itu ada salah satu keluarga di Jogja itu bilang rumahmu kediri jual, keluargamu jangan pindah ke Jogja. Neng Jogja nek gawean, ada pekerjaannya adalah supplier sembako di sebuah instansi, Supplier sembako di sebuah instansi. sebuah kantor. Kalau tak sebutnya jenisnya nanti orangnya merasa. Iya. Gak usah. Nah, Suatu itu. instansi lah pokoknya. Itu kebetulan supplier yang jalan pada saat itu sedang off, sedang nggak lanjut gitu. Sedang pasif. Ini Ini kesempatan gitu, dengan perincian penghasilan yang sekian yang cukup oke, menjanjikan. Akhirnya rumah Kediri dijual, keluargaku diboyong ke Jogja. Di sana beli rumah kecil Mas, nggak bisa dapat rumah gede. Jogja aja. Aku rumahku di Jogja itu Jalan Kaliurang kilometer 12. Itu kayak rumah subsidi lah, mungkin lebih kecil lagi rumah. Nah ternyata setelah di Jogja itu pekerjaannya itu nggak ada. fiktif. Pekerjaan yang ditawarkan itu nggak ada. Jadi dihapusi dulu dewi. Ya dia situ Dewi, malah saudaranya itu meminta sesuatu yang kita nggak bisa menuruti lah pokoknya. Iya. Nggak bisa menuruti, terus akhirnya malah nggak ada pembahasan mengenai itu. Itu berupa punya cewek permintaannya wujud nominal. Ya. Aneh gitu. Ya, iya. Nyambut gawe. Emang. Iki butuh iki ada golek duit, jalur duit. Ini wong kapusan bisa nih. Akhirnya nggak ada pembahasan lagi kerjaan itu. Akhirnya Tapi menetap di Jogja kan. menetap di Jogja, sudah sekolah pindah semua, domisili pindah. Lontang lantung itu Mas berarti sampai Lontang- sama keluarga. Tinggal punya uang yang rencana buat modal. Iya. Kan lama-kelamaan habis Mas. Betul, Ya, pasti Nggak tergerus. kerja, bingung di tempat baru. Ya. Terus sisa uang jatah modal yang tinggal sekian itu dibuat bisnis batu onik sama ayah sambungku. Bisnis batu onik kerjasama sama dosen. Batu onik kan mahal Mas, Iya. nggak tahu bidangnya, Ya. ya bangkrut. Bangkrut habis semua, rumah di Kaliurang dijual, kami pindah di Jalan Magelang, ngontrak. Nah, waktu itu ayah sambungku itu bingung ya, bingung, nggak kepepet, nggak tahu harus gimana. Segalanya sudah terlanjur nggak karuan. Ya. Akhirnya kumpulannya salah. Dia kumpulan sama orang-orang yang dunianya, circle-nya itu togel. Wong dolanan gak bener. Iya. Akhirnya di sana itu cari dukun ke Gunung Kidul kan, cari dukun buat ya memang nggak pernah dapat Mas, beli nomor nggak pernah dapat, tapi setiap ke dukun itu nomornya mesti tipis, misalkan 2245, Iya. keluarnya itu 2254. Jadi akhirnya malah merasa seru. Iya. Disepil berarti. Wah, masih di Penasaran akhirnya. penasaran. Akhirnya malah berburu togel itu nggak ada hasilnya. Terus ada di circle-nya itu ada yang ngasih tahu di sana ada paguyuban. Aku nggak berani nyebut namanya. Ya, gak usah Mas. Gak usah. Inisialnya SW. Paguyuban itu khusus orang-orang kepepet dengan dalih apa? Islami pokoknya. Pokoknya itu Islam. Agamis lah. Agamis, religi. Ah, Jadi ya betul. sholat, ya zikir, gitu. Ikut ke paguyuban itu nanti dikasih syarat dan sebagainya, ya bisa dapat uang MM-an. Setiap orang jatahnya beda katanya. Iya. Dan gratis, nggak bayar. Akhirnya ikut ke situ. Tertarik loh. Ya pasti. Iya. Ya secara psikis, Hmm. wong lak wis kebuntel. Hmm. Ya terus enek tawaran popo ditabrak. Akhirnya ada harapan yang Iya muncul. bener, soalnya gak iso mikir. Iya. Gua gak iso, sing isine kan kepepet adik Iya. kebutuhan ke 10, Betul. Banyak. Ya tanggungannya akeh.
Terus itu Mas, Akhirnya. kelanjutan ikut paguyuban itu terbuka banget, jadi tidak tertutup. Hmm. Misalkan ada ritual di desa, tempatnya terbuka, Hmm. dilihat orang. Ya bener Mas, jadi wong yo gak ragu. Mau iki Ya, ya, terlalu ya, terbuka ya. ngene kok. Dan Open kok. anggotanya Betul. banyak, puluhan lah, nggak sampai 100 tapi banyak lah. Wah, iya, termasuk untuk paguyuban ki akeh Iya, jamaah lah Iya. ibaratnya. Jadi terus setiap orang itu seperti punya jatah masing-masing sama punya waktu masing-masing. Misalkan nanti tanggal sekian waktunya pencairannya Pak ini gitu ya. Hmm. Iya, iya. Pak ini harus bayar uang minyak harga 2.800.000 misal. Iya, iya. Uang minyak itu boleh beli sendiri atau dibelikan secara goib. Kalau beli sendiri adanya di Mekah. Akhirnya ya milih Iya, iya. dibelikan secara goib belikan itu. secara goib, ya dibelikan secara goib itu uang dikasih dimasukkan gini keluar langsung. Minyaknya itu bagus mas, tapi ya nggak sumput nih harga. Minyaknya bagus lah pokoknya, botolnya panjang gini, spiral dalamnya. Tapi sorry Mas Rik, minyak kuwi fungsi dan penggunaannya untuk apa? Jadi waktu pencairannya yang disebutkan tadi, Heeh. di depan tuh ada kardus mas. Kardus itu dikasih minyak, didoa nih sama orang orang paguyuban. Terus begitu selesai ritual, kardus itu dibuka nggak ada isinya. Ini ada kesalahan ini. Ini keluargamu ada yang nggak yakin pasti. Akhirnya Ya. Pak yang tadi ke rumah pulang, warganya disewoneni. Ya nek sing nggak yakin, ayo yakin no gitu. Oh iya, iya. Akhirnya dia harus ngulang lagi kan. Iya, iya, iya. Terus gantian begitu terus, Mas. Begitu terus. Iya, iya. Terus gantian Pak harus apa gitu, harus beli minyak 5 juta. Iya. Bahkan ada yang namanya apel jin gitu. Oh iya, iya, tahu aku. Kalau nama-nama itu tahu aku. Hmm. Ya saya itu dari semua anggota kemudian sing kasil. Nggak ada yang berhasil. Terus saya kerdus ki gue sampai ada isi nih. belum. Tapi tetap istiqomah ya Mas. Iya. Iya. Saking pinternya gune Iya, meyakinkan. iya. Istiqomah ngedoli barang omah Iya, ngono. iya, iya. Ya, lanjut Mas Rini. Jadi pengikutnya itu banyak yang orang pintar mas. Dosen, terus mantan angkatan. ya, Sakjane yo. Iya, tapi ya katut. enggak. Terus pada akhirnya ayah sambungku kan paling deket sama gurunya tadi. Iya, Soalnya dia tuh nyopirnya enak katanya. Akhirnya dia jadi sopir. iya. Sopirnya gurunya tadi kemana-mana sama itu. Suatu ketika anggota paguyuban itu terbelah menjadi dua. Yang satu masih setia, yang satu sudah sadar. Oh iya. Oh, jadi dua kubu. Dua kubu. Nah, yang sudah sadar itu salah satu anggotanya adalah mantan kepala preman. Daerah apa aku lupa. Orangnya besar mas, wes pokoknya asli preman. Tongkrongannya preman ya pokoknya ya. Dia punya anggota banyak. Iya, iya, iya. Nah, ancamannya di situ. Terus gurunya itu kan sembunyi terus, disembunyikan sama anggota-anggotanya. Yang loyalisnya tadi loh Mas. Loyalis ya. Terus ayahku kan yang nganter kemana-mana loh. Iya, iya. Karena dicari nggak ketemu-ketemu, keluarga aku terancam mau disandra. Nah, kenapa kabar itu tahu? Karena di dua kubu yang pecah itu kan ada yang masih koncoan lah, masih temenan. Nah, itu akhirnya informasi itu saling tahu. Iya, iya, iya. Akhirnya di sekitar tengah malam itu ada seorang anggota paguyuban yang setia, namanya Pak Kemis gitu ya. Baca, Pak. Pak Kemis itu datang ke rumah, dodoki rumah, akhirnya keluarga saya bangun, mama saya, adik-adik saya. Terus Pak Kemis itu bilang, bawanan pakaian sak mampu, ayo metu kan gini. Waktu itu rumahku sudah pindah lagi ke Magelang. Iya, iya, iya. Namanya Desa Ngeluar. Desa Ngeluar. Muntilan. Muntilan. Oh, Muntilan. Desa Ngeluar, terus di situ nggak sekolah mas. Jadi aku sudah berhenti sekolah. Iya. Jadi aku kan SMP itu berhenti sekolah 2 tahun baru SMA. Jadi masih di awal-awal aku nggak lanjut itu. Jadi di Ngeluar itu kehidupanku Sabtu dan Minggu itu aku boleh rame. Senin sampai Jumat tetangga itu tahunya aku sekolah. Aku adik-adikku sekolah. Jadi aku Senin sampai Jumat itu aku adik-adikku diem di rumah. Kalau apa bisik-bisik.
sedrama gue Iya. kehidupannya sampai ya. Sedangkan kamar mandi itu kan di luar rumah. Iya. Jadi kalau mau ke kamar mandi, mama itu harus lihat dulu. Delik-delik Nek wong gak ya. Itu pas Pak Kemis ke rumah itu waktu rumahku sudah di situ. Iya. Kuntilan ya. Jadi tengah Malam hari itu. dia pakai taksi, keluargaku disuruh bawa pakaian sempatnya. Pakaian itu dikumpulkan sama mama saya. Aku bingung mau ngapain. Akhirnya yang tak bawa itu satu kresek isinya apa? Kaset Metallica sama Dream Theater. Aset aja saiki gue. Sampai sekarang masih ada, Mas. Masih ada. Aset. Aja sampai Masih bisa. aja sampai hilang, Mas. Masih bisa setel nggak? Lengkap. Aja sampai hilang, Mas. Wi anu kaset penuh cerita. Soalnya Kak, pada saat itu harta aku cuma itu. Iya. SMP pada saat itu, Mas ya. Lulus SMP. Lulus SMP. Baru lulus SMP belum sekolah. Terus diajak sama Pak Kemis itu ke daerahnya kalau nggak salah Sleman. Ke Sleman, di belakang rumah dia itu ada kandang sapi. Kandang sapi itu sebelahnya ada gubuk. Keluargaku disuruh ke situ, ben gak digoleki wong. Di gubuk itu takut semua, Mas. Takutnya kan berbagai kemungkinan. Iya. Musuhnya preman ya. Iya. Ya. Nggak bisa tidur, takut krungu suara sapi, mambu teletong. Iya, ya pasti. Nyamuk gak Pasti. Ya. Terus subuh ayahku sambung sama dua gurune tadi datang. Ayo melakku neng Bali. Ada dawuh pencairannya neng ono. Oh, sorry, tak potong. Berarti sampean tinggal di gubuk itu tadi cuma bertahan satu malam tok kuwi, Mas, berarti. Berapa jam tau? Oh. Oke, lanjut. Ya itu pas ayahku datang itu takut, Mas. Dodok itu sopo iki. Jadi gubuknya itu dari bambu, Mas. Gede banget. Terus diajak ke Banyuwangi naik bis. Naik bis sama dua gurune tadi ke Bali. Ke Bali. Sampai Banyuwangi dawuhe beda. Pencairannya gak neng Bali, sidone neng Alas Purwo. Akhirnya di Alas Purwo itu sebenarnya aslinya gak bisa nuang, gak bisa nyebrang kembali. Akhirnya di Alas Purwo itu ada desanya, aku nggak tahu namanya, tapi desa itu sampai saat ini aku ingat, soalnya malam itu semua rumah kumpulnya layangan gapangan. Jadi malam tuh langit tuh Gapangan toh. Berpindah. suaranya bareng pokoknya Ya. mungkin kalau ada yang denger tuh ya terus tahu itu desanya apa tuh bisa komentar lah. Iya. Betul. Rasa disebut kayak gitu. Tulis di komen aja lah nanti. Nah terus aku dititipkan di rumah sewaan, dua guru sama ayahku tadi ke Alas Purwo, nunut sama pengangkut kayu naik pickup. Namanya Pak Bram gitu. Pak Bram itu nganter sampai ke Alas Purwo, dan dia itu tahu lelakon di Banyuwangi itu, lelakon itu bukan hal yang aneh. Akeh. Walaupun nggak tahu itu lakon apa, itu wajar Ya, banget. salah. Bukan hal asing lah. Terus nggak tahu gurune Pak Guyuban tadi ceritanya seperti apa, akhirnya Pak S itu simpatik. Iya. Pak Bram itu simpatik ya. Dia ngasih nomor HP. Nek butuh apa-apa hubungi aku aja. Ya karena namanya penipu, kehabisan uang ya dihubungi. Ya. Pak, aku butuh rumah, aku butuh tumpangan. Buat 1 minggu tok, soalnya setelah 1 minggu uangku cair. Keluargaku masih percaya, Mas. Masih berharap itulah. Iya, ya karena ada harapan itu tadi yang masih dipercaya. Akhirnya aku diajak sama Pak S itu dijemput, Mas, sama Pak Bram. Dijemput sama Pak Bram tadi ke rumahnya jauh, Mas. Dari Alas Purwo ke rumahnya jauh. Sebuah desa namanya KG lah, disingkat KG. Kaki. Di situ nunut ke rumahnya. Setelah beberapa hari, gurunya dua itu tadi pamit. Aku tak ke Jogja dulu ya. Di sana ada uang 2 miliar. Nanti tak kesini lagi, sebagian buat kamu, buat bertahan hidup beberapa hari lah, sambil nunggu pencairan. Gurunya itu tadi pamit ke Jogja, kita nunggu. Iya.
Delalae. Kita nunggu itu keyakinan sudah mulai turun. Iya. Ditenan pora. Wis timbul keraguan. Iya. Terus karena Pak Bram itu tadi dinunuti lama-lama itu Pak Riku, Iya. Nggak enak sama juga. istrinya, nggak Iya. enak sama mertuanya. Iya. Akhirnya aku ditaruh di rumah sebelahnya. Jadi ketika itu aku kerja di Pasiran, di tambang pasir. Tambang pasir itu ngisi grandong. Grandong itu kendaraan yang lebih kecil dari truk. Iya. Ledok. Malah ada kan Padahal itu nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Iya. Dari tetangga ngasih masukan gawean yang kena anaknya ya. Iya. Akhirnya Mau gak mau ya. aku sama ayah sambungku awalnya berangkat. Pasiran itu madas manuno itu ibadas itu. Iya. Ayah sambungku pingsan, nggak kuat. Berarti memang ya. Nggak kuat sampai diantar pulang di rumah itu setelah ciuman langsung bengok-bengok sadar semua. Sadar bahwa keluargaku ditipu, baru sadar. Terus ngefek tuh ke mamaku, ke adikku. Akhirnya ya sudah. Drop kabel ya. Ya wes, ya memang ini memang dari dulu memang Iya. sebenarnya nggak masuk akal, masuk akal dia kan terus. Iya. Tak potong sih. Ada kemungkinan gak sih Mas Ferry? Ada kemungkinan itu setengah gendam terapi seperti itu. Kayaknya kalau gendam sih enggak cuma cuci otak. Iya. Karena anggotanya itu banyak tuh, wong pinter-pinter ya. Iya. Dan bendino kumpul Mas Kemudian kayak. kumpul. Bisa gue nganu loh, coba loh kan, ngerti kan? Maksudnya sebenarnya dia punya kelompok yang untuk supaya ben tambah yakin wong ibarat iki gawe kelompok kumpulan gak ngono gitu. Iya. Kayak gitu. Dan secara psikologis ya nyon sewu, keluarganya Rere kan lagi sangat membutuhkan hal yang dijanjikan itu. Mentalnya juga mungkin lagi Iya, down secara pada psikis saat kan itu. gitu juga. Ngedonnya. Terus lanjut terus mungkin cerita setelah Bapak. Yang di ini sudah di fase Banyuwangi. Di Pasembangan. Terus rumah itu yang tak tempat itu angker. Jadi selesai maghrib itu kita sudah nggak berani ke dapur dan nggak berani masuk ruangan yang lain. Ruang tamu dok. Kumpul di ruang tamu. Iya. Jadi ruangan yang lain itu sahabatnya wes nggak bersahabat pokoknya. Sahabatnya wes nggak banget. Bisa diceritakan Mas? Maksudnya ruangannya gak enak, gak banget TV. Gini, ada berapa kamar, terus ruangannya koyo piye, sengeri apa gitu maksudnya? Masuk itu langsung ruang tamu besar. Ada meja kursi dari Rotan. Terus di situ ada satu kamar di kiri, kamar di depan, sama dapur di belakang. Dua berarti kamar. Luas berarti Mas, panjang gitu? Panjang besar pokoknya. Terus kalau nggak salah ada satu gudang yang nggak dibuka di antara lorong ruang tamu ke dapur. Memang nggak boleh dibuka? Nggak tahu. Aku nggak berani kan rumah kan nunut tuh cuma. Iya. Kunci aku nggak Ada berani. lah. Ya, terus ketika selesai maghrib itu masuk ruangan lain tuh wes harus kembali rasanya. Itu yang jenengan rasakan apa maksudnya ki? Hubungannya gak enak. Kayak ada orang. Kayak Ada yang lagi mengintai keluarganya sampean lah. di ruangan yang lain itu. Sama. Aku merinding gue di sini mau. Tiga kok. Merinding gue di sini mau. Terus gimana? Terus jadi kita tidur itu berenam di ruang tamu. Adikku masih bayi satu tahun yang terakhir. Iya. Berenam itu tidur di ruang tamu, alasnya itu kardus. Kebetulan ada tetangga yang ngasih selimut. Jadi selimut itu nggak cukup mas buat berenam. Gentian mas. Gentian mas. Jam segini ngelilir kok selimutnya nggak gentian aku. Pirang tahun Mas sampean tinggal di rumah? 1 tahun. 1 tahun. Ada peristiwa apa di malam pertama mungkin apa? Beberapa hari pertama itu aku didatangi kereta kencana tanpa kuda. Kereta kencana besar tuh, pintu rumah itu kan besarnya berapa tuh mas? Iya. Tapi di dalam masuk keretanya dari luar masuk. jenengan lihat sendiri visual. Secara visual. Jadi di situ ada wanitanya pakai pakaian manten gitu, duduk di tengah. Cuma itu tok, nggak ada pengikut, nggak ada.
terus ditutup kan Iya. wajahnya. Terus aku kan tanya, salahku apa? Ya. Aku Ngapa kok wirine? kenapa kok apa ganggu apa gimana? Jawabannya itu angin kok. Wah, mulutnya ngomong tapi Metune angin. Angin, hasilnya itu angin. Baru hilang. Itu sering. Pokoknya aku kok krungu keliling-keliling wah kibar gitu. Duh, sering toh Mas? Sering itu. Oh, berarti nggak cuma Beberapa sekali kali itu. lah. Oh, alah. Sama ben sing lagi ben sama yang itu waktunya itu jam berapa? Ketika Kisaran. semua keluargaku tidur Jadi malam. Tengah malam loh Mas. tengah malam. Soalnya aku itu paling gampang ngiler. Terus yang jauh dengan kejadian yang kayak ngono, dengan ini gak gugah apa membangunkan. Aku cuma keluarga kerukupan yang lain. selimut tok. Soalnya aku gini Mas. Kalau aku cerita ke Orang rumah. nanti Oh. nambah. Oh ya tambah panik. Oh, tambah panik. Iya. Nah, padahal itu aku sama mamaku yang paling sering. Yang paling Sharingnya yang juga. paling peka akan hal tersebut. Jadi aku ceritanya ke mereka itu setelah aku pindah. Oh iya. Terus ada orang itu kecil Mas, kecil tapi badannya bempal, ada tanduknya. Warnanya hitam. Kecil iki maksudnya kerempeng apa pendek? Pendek. Oh, pendek. Oh, pendek. Kerempeng Mas, tapi Iya. bempal. Iki lagi-lagi sing ngerteni sampean. Ada tanduknya. Iku ngejak belut, ngajak Iya, tukar berantem. gitu. Oh, nantang lah, Oh. nantang. Nah, Jadi aku kan cuma bisa nganu loh, kerukupan lah. Terus tak wacana ayat kursi sampai hilang. Ketika dengan bacakan ayat kursi hilang. Hilang terus kok gak melayu yo? Mas Riri gitu, maksudnya pada saat itu kok gak melayu yo? Dewi ngono. Lah, berarti kan imannya ya terasa ngarang ngono lho. Aku ceritanya kan kudu melayu. jadi pada saat itu misalnya takut tuh nggak sepenuhnya Mas. Soalnya ada hal yang lebih ditakutkan. Iya. Besok makan apa? Ya. Kondisi itu saya membuat dengan Ya, ya Iki demit kalah karo keadaan. Iya, ya. iya bertahan demi keluarga. Betul. Kejadian aneh lagi Terus sering kali itu kalau aku bangun tengah malam itu ada ibu-ibu pakai daster, wajahnya pucat, liatin keluarga aku tidur, berdiri tok matung. Terus aku ya kerukupan terus saat lirik, oh masih ada. Cuman gak berusaha interaksi atau enggak ya? Enggak. Jadi dijaga. Aku interaksinya cuma sama Cerita kencana tadi. Itu sih kadang orang teriak itu dari jam 12 malam sampai terdengar adzan subuh baru hilang suaranya. Teriak, Orang teriak. gak enak mandek ya mas? Masih gak pedot? Atau teriak-teriak, oh atau Enggak teriak kayak screaming gitu. jerit kan ada ya? Oh. Gak perlu tak prakteknya yo. Wah, Gak perlu tak prakteknya yo. yang merawiding mau prakteknya tambah berhenti kan? Sering. Tapi suara cewek Mas Riri. Cewek. Ya, cowok itu. Pokoknya malah jeritan kayak ya? hewan, Mak. Oh. Suara hewan mengaum gitu. Tapi suaranya jeritnya melengking. Gak enak pedot itu Ran, sampai Kayak subuh. sampai subuh. Nah, dan subuh ketutup ya, kan hilang. Iya. Yang pengalamanku di situ ya gitu toh. Nek pagi horornya adalah nggak bisa makan. Oh, Jadi aku kerja akhirnya kan aku kerja di pasir itu kan malah sendiri. iya. Ayahku nggak kuat. Ya gak Aku kuat, toh. gak kuat. Itu gajiku sehari cuma 7.000. Untuk makan orang 6. Itu yang setiap tahun Kalau nggak salah 2004 waktu itu. Awal di Banyuwangi. Iya. Jadi memenuhi satu grandong itu gajinya 7.000. Aku nggak kuat sehari memenuhi 2 grandong. Satu grandong sampun. Itu pun kadang dibantu. Iya. Soalnya bukan basic ya kan, aku Iya, masih iya, masih pasti, umur Mas. 14 kalau nggak salah. Iya. Iku cek seneng-senengnya sekolah. Untuk ukuran jenengan itu cek gede ini Iya. cek meruat duitnya SPP paling kira-kira umur sampun. gak no Mas. Oh, Aku gak. sih bayi. Oh iya. Kira-kira Kayak CSD. wes 14 tahun loh. Iya, oh iya. Ya gitu. Terus sampai di Banyuwangi bertahan 1 tahun. Enggak, Oh enggak. Oh, sampai 2013 10 tahun. 10 tahun Mas Riri di sana. Di- di rumah serupa. Nah, di rumah itu 1 tahun ya. Ceritanya itu mama sama ayah sambung itu sudah putus asa, Ya, sudah pedot, Frustasi lah. frustasi. Dia itu ceritanya ketika sudah lama, sudah agak enakan lah, Iya. keadaan agak tertata. Dia itu cerita
bahwa di rumah itu udah frustasi, dia pengen mengakhiri hidup. Anak-anak itu dititip ning wong kabeh. Dulure soalnya sudah ada suatu masalah yang membuat saudara-saudara itu menjauh, Mas. Ya karena Pak Guifat itu. Kan Pak Guifat ini kalau menuntut minyak kita nggak punya apa-apa kan minta ke dulur. Oh iya. Akhirnya dulur itu kan menjauh kalian. Ya, Risi ya. Diminta tolong siapa sudah nggak bisa. Harta nggak punya, di tempat yang nggak punya siapa-siapa. Iya. Mau pengen anak papa. Akhirnya mamaku punya niat gitu sih. Ya, anak titipnya wong kabeh. Dia sama ayah sambung pengen mengakhiri hidup. Sudah wis Ada niatan. Kebetulan aku mimpi, Mas. Aku mimpi itu ketemu cewek di pantai. Terus cewek itu ngasih aku kelereng 2, warnanya hitam. Kelereng kan bentuknya sama. Ya. Neng mimpi kuwi mau. Mimpiku. Di bener-bener dingin ya. Kasih kelereng tutup gitu. Terus tak buka isinya kelereng hitam warnanya. 2. Warnanya hitam 2. Terus cewek itu bilang, "Sok minggu melakukan yang masjid selatan ya." Aku masih ingat pokoknya mimpi. Lah, mimpiku tak weleng-weleng, Mas. Tak inget-inget terus aku kerja kan yang gini Pasiran. Pasiran tadi. Aku tanya ke bos Pasiran. Tak ceritanya lah mimpiku, aku dikasih kelereng terus habis ke masjid selatan. Di masjid selatan dikon kapan? Sesuai mimpiku ya minggu. Kon ngeterne Mas Dar ya lho, teman Pasiran. Tinggal di masjid selatan itu pakai, tapi neng kawasan kene masjid selatan musik kok. Ning kono memang kiainya gak sembarang. Anggap aja desa namanya Senepan. Tak rasakan. Terus aku diantar Mas Dar itu hari Minggu, uangku 7.000 hasil Pasiran buat kasih bensin. Jadi aku pengen ngugemi mimpi itu. Iya, betul. Aku ke pondok yang disebut nih tadi. Berapa minggu kemudian adikku kan yang kedua itu kan orangnya supel, gampang cari temen. Dia itu temennya pokoknya temennya plek cuma itu tok kan. Terus pada waktu itu dia itu main ke rumahnya temennya. Kebetulan orang tuanya adalah ibunya bidan, bapaknya mah kesehatan. Terus ditekoni kan keluargaku kan di situ kan jadi cerita loh. Iya. Kan jenenge wong asing teko kene identitasnya jadi cerita. Pak Mantri iki tanya, "Kowe anak sapa to, Le? Kok lagi eruh?" Iya. Ceritane anake Pak ini sing manggon ning kene. Wah, ceritane wong-wong kuwi to. Piye to ceritane asli? Ceritakan sama dia. Iya. Akhirnya Pak Mantri itu datang ke rumah ngasih uang keluargaku, diamplopi lah. Orang tuaku ngomong. Dari sekian waktu terakhir itu nerima uang ratusan ya Fer itu. Bisa lah buat makan. Iya. Rotok suwi lah. Terus akhirnya ya kasih kerjaan admin puskesmas. Tapi selama di Banyuwangi itu Mas, 10 tahun kurang lebih 10 tahun itu tadi, sampean berapa kali pindah rumah Mas berarti Mas totalnya? 6 kali selama 10 tahun itu. 6 kali. Dan memang di rumah yang ke-6 itulah agak ada sedikit enak gitu sampai akhirnya ke Nganjuk. Akhirnya ke Nganjuk itu terus aku merintis di Kediri. Jadi dari puskesmas pembantu itu akhirnya tahun mungkin ya sih, kalau nggak setahun 2 tahun itu ayahku pecah. Gara-garanya dia kan kenal orang buat join makelaran mobil ya, butuh komunikasi ya. Akhirnya kredit HP ya. Iya. Pak Mantrinya itu kok dan kayak gini kok kredit HP. Ya. Akhirnya ya, dari itu mungkin dikira nuruti gengsi mungkin. Itu. Dari situ akhirnya diberhentikan dengan banyak alasan lah gitu. Diberhentikan, akhirnya kita ikut rumahnya orang lagi. Nggak jauh dari situ, ikut rumahnya orang lah itu ada gendruwonya Mas. Itu berarti hitungannya rumah kelima? Rumah ketiga. Rumah ketiga, baru rumah ketiga, sorry. Jadi di situ aku ya nempati rumahnya orang tok.
Horor dari juga ternyata. Oh, dari ayahku sambung itu kumpul sama makelaran mobil, akhirnya salah satu orang makelaran itu ya. Rumahnya memang nggak dipakai. Itu ada gendruwo nih, Mas. Jadi aku malam itu nonton TV, aku adikku sebelah gendruwo. Itu visualnya ya nyata ya. Nyata. Maksudnya kan kamu bisa melihatnya ya. Ada bayang-bayang ya. Dan adikmu juga melihatnya. Melihat. Tapi orang panik kenapa maksudnya? Panik. Oh ya. Begitu sadar panik, Mas, lari ke kamar. Jadi kamar itu yang dipakai kamar satu tok, dipakai satu keluarga. Iya. Dan jodoh tenan dari antrian karo bareng ngono wis kan. Rumah ketiga dan itu di rumah tersebut itu bertahan berapa tahun juga? 1 tahun. 1 tahun juga Sekitar ya. 1 tahun. Terus karena rumah itu mau dipakai, akhirnya kita suruh pindah. Ya. Keuangan nggak ada. Iya. Akhirnya kita pindah ke masih satu jalan sama rumah itu. Kontrak, tapi disemayani. Uangnya bulan depan gitu. Bulan depan nggak ada uang, diusir, Mas. Diusir akhirnya sama orang ini, diusir, Iya, terus iya. pindah kontrak di tangga desa. Di situ itu aneh, Mas. Rumahnya itu kecil, ada sofa. Sofanya itu nggak boleh didudukin, nggak boleh Tidur. Ini secara kontrakan beres, soalnya murah. Terus ayahku suatu malam tidur, Di sofa. orangnya tahu, Mas. Tahu itu langsung digebrak lawan. Pada malam itu juga. Enggak, besok. Oh, besoknya, besok paginya. Terus Padahal nggak di tempat Padahal itu orangnya. tempat malam. Jadi disuruh pergi ya gitu. Diusir lagi. Alasannya apa? lah ini. Nggak tahu. Nah, CCTV-nya beda. Iya. 2004 tidak. Sangar ya. Lah ya. Saat itu terus masih di Banyuwangi lagi. Masih ya? di Banyuwangi, akhirnya pindah ke rumah yang terakhir. Mhm. Jadi rumah yang terakhir itu lama. Soalnya di situ mulai agak berkembang. Aku mulai lulus sekolah. Itu sudah 2007 kan nggak salah. Lulus. 2008 2009. Aku lulus sekolah, terus aku kerja di Malang, sebentar pulang. Terus aku terakhir endingnya itu 2012 aku kerja di Surabaya di hotel. Terus aku ditelepon eyangku Nganjuk. Ya, ya. Ewang ngono dodolan eyang. Nek dhewe wis gak kuat. Ya. Akhirnya aku ke Nganjuk, melihat kondisi eyangku yang seperti itu, gak tak kontak lah di rumah. Pindah rene piye ngewangi eyang gitu. Terus pindah ke Nganjuk semua keluarga, pindah sekolah ke sana yang adik-adikku. Aku pindah ke Kediri. Jadi orang tua aku memulai nol lagi di sana. Adalah kerjaan lah ya. Iya. Terus aku di Kediri, aku disantet di rumahnya ayah kandungku, Pak Wiwit. Kak Wiwit. Rumahnya ayah kandungku, aku di sana sama omku sama mbahku. Di sana aku jualin online, Mas, pakaiannya eyangku yang di Nganjuk. Ya, Tak juali online. Terus aku dikontak sama awalnya Panjul, Ivan. Oh, Ivan Panjul. Adiknya Om David. Ya, ya. Ya. Rewe cek, gitaran gak? Yo cek no. Aku kan pada saat itu kan aku cedek sama Mbah Mo kan. Ya, ya, ya. Sama Pak Bismo. Terus aku sering main-main di studionya lah gitaran. Ya. Cek gitaran tapi aku gak duwe band gitu. Ya, ya. Belum gak entertainan. Entertain ini piye kan gitu. Yo main tapi dibayar. Tenang gak enak tuh ngono kuwi. Gak artis kok tuh sing ngono kuwi. Itu berarti tahun 2013. 2013. Terus akhirnya aku dikenalkan sama almarhum Mas. Wahyu. Ya. Sama Mas Dumas, dikenalkan sama Mas Danuda. Ya, Trisna. ya, Trisna. Akhirnya aku diajak gabung sama grupnya itu Titanium itu. Ya, Titanium. Dari situ aku mulai punya tabungan, Mas. Akhirnya nyantol ya. Nyantol. Ya. Aku mulai punya tabungan, aku bisa beli baju. Kebetulan aku punya pacar itu yang sampai sekarang jadi istriku. Dia yang katanya aku, Mas. Ya, ya, ya. Dulu itu pakaian gue gak matching ya. Roh aku gak masuk ke tangan. Pacarnya gak masuk. Tapi jelot kene oke Ya. lah. Ada segatene mau gitu. Istilahnya luwih kopen lah. Iya, komen.
Terus akhirnya 1 tahun 2 tahun kemudian aku membentuk Robusta. Ya Robusta. Dari Robusta itu aku malah bisa segalanya. Ya. Bisa nikah, Iya, iya. Iso nyantol bisa sebarang beli kalir. rumah, ngadil WA, punya motor, Ya. punya segalanya lah. Ya. Titik balik. Keluargaku sampai sekarang nggak kekurangan apa-apa. Tapi yang saya itu meninggal 2-3 tahun yang lalu 2002 ya Allah 4 tahun yang lalu. Itu kondisi keluargaku yang kan adikku kan sudah lepas semua. Mas. Pada saat itu mungkin tinggal yang terakhir pada saat itu. Iya yang paling kecil. Itu keluargaku belum sepenuhnya mentas. Iya. Masih ya sudah lebih baik sih, tapi masih kadang sulit makan. Ya, terus mama meninggal itu. Terus sekarang adik-adikku sudah mentas semua. Iya. Alhamdulillahnya tuh kalau menurut saya tuh gini Mas Ken. Menurutku ki alhamdulillah happy ending. Maksudnya Mas Rere dan adik-adiknya ki dalam tanda kutip wis dadi wong. Iya. Ya. Padahal kalau di flashback dulunya tuh ceritanya sangat-sangat Ya. mengharukan. Ya gimana? Aku tadi itu umpamane minuman kok es campur. Mendengar ceritanya Rere. Ya. Jujur selama aku kenal karo Rere. Hmm. Jadi baru kali ini aku mendengar fighting ide Betul. dari iku sampai sangat iku dia gitaris yang keren saat itu. Karena yo ngefans juga karena Rere membantu salah satu band yang dimana di kota kita ini lumayan ternama, band legend juga Mushroom ya. yang mana saat itu yang nanti sudah disebutkan ada Bismo kenal baik dengan saya, bahkan ayah kandungnya Rere, Pak Wiwit itu dulu waktu kecilanku ketika beliaunya isi aktif ngeband, aku adalah salah satu penontonnya saat itu juga si karo legend-legend Kediri lah yang gak ngerti yo bahwasanya aku juga mengetahui bahwasanya Rere adalah putra kandung dari Pak Wiwit. Itu ketika aku juga sudah bertemu dengan dia. Aku gak tahu bahwa ya, padahal dulu aku juga melihat. Berarti Pak Wiwit itu founding father-nya Mushroom. Ya, bisa dikatakan jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu sampai anaknya bisa neruske. Sampai bahkan ya Nyon Sewu wis. Sebenarnya sedih sekali cerita. Mushroom itu personilnya sudah habis. Jadi untuk foundernya. Tapi diteruske oleh putranya sendiri. Yang sampai sekarang itu masih ada. Jadi ini masuk regenerasi. Pembicaraan kita tuh banyak. Betul. Cerita sosial kehidupan, cerita horor, mistis. Sekarang mungkin ekonomi juga. Ekonomi juga karena entertainment. Ya. Jadi ya memang ya seperti ini. Aku salutku sama temanku satu ini ya. Kehidupan di entertainment itu berat kan. Betul. Jadi kehidupan entertainment itu tidak seglamor kelihatan. Kalau wis sukses di ibu kota, waduh kelihatannya dengan postingannya keren-keren. Padahal walaupun yang kita, aku juga pelaku ya, ketika kita survive di daerah, itu bisa ingin baik. Kalaupun kita tidak pandai-pandai survive seperti yang dilakukan Rere, bos enggak tenang bos. Ya, gak nyantol apa-apa lah. Apalagi godaannya kehidupan entertainment ceritakan sendiri juga. Seperti itu juga. Bukan mendiskreditkan teman-teman entertainment kan. Tapi ya kita hidup di lingkungan segemerlap itu. Kadang itu kalau kita ngikut itu wes ya lingkungan sangat berpengaruh. Jadi sebelum kita podcast ini tadi aku batin lah aku dadi Mas Rere durung tentu sekuat iki ngono. Dan kita sekarang melihat Mas Rere se-survive ini dan seberhasil sekarang. Yo kita tepuk tangan lah untuk Mas Rere. Apresiat sekali. Jadi titik baliknya itu luar biasa ketika betul. Dari keadaan yang aku bisa mengatakan sangat minus ini ya. Sampai minor. Sekarang sampai iso survive, adik-adik iso sudah mentas. Dan coba ceritakan Mas, adik-adik sampean sekarang wis dadi opo enggak apa-apa, sampean ceritakan aja. Adikku yang kedua itu sekarang di kapal pesiar. Pelayaran Mas kan? Eropa. Eropa. Kadang Asia. Iya. Udah sekitar jarang pulang Mas Rere ya? Jelas pasti itu. Udah 5 tahun. Iya. Adikku yang ketiga di Jakarta di hotel, kerja di hotel. Terus adikku yang terakhir ini mau berangkat ke Turki di perhotelan juga. Jadi ya ngerungokne tok melu lega aku. jadi kayak konsepnya seperti itu.
kadang ini jenenge rezeki ya. Iya. Jenenge rezeki. Ini by myself. Hmm, Untuk aku duduk ngutip quote apa ya, Hmm. ya jenenge rezeki itu kadang itu Pak Adewi kadang itu ngerasa nih mungkin Adewi kita dalam mungkin survive-nya Bapak Ibu yang Mas Rere Ya. saat itu juga mungkin Bapak Ibu belum ngerasain hasil saat itu Ya. tapi mungkin sekarang titik balik adalah putra-putranya ini Merasakan. wis ora mesti ki jibrat biyen berarti ki sedon Ya, saat itu semengenaskan juga, dulu ya. lah. Ya mungkin ya gak mungkin lah ibu barang sing wis itu ya mungkin ini nanti kita akan ngobrol lagi dengan hal yang lebih detail lagi Mas. Jadi terima kasih waktunya ya sudah menyempatkan cerita ini lah. Gue enak sutradara yang lagi kisahmu lah diangkat no pas aku lah di duit tak kebeli semua ini film apa jurusanmu gitu juga ganda ini baru dengar aku baru detailnya karena yang awalnya aku hanya baca lewat postingan Ya, postingan Instagram. gila agak apa enggak ceritanya dulu Kurang. rugi ya gitu. Ya, jadi ngono kuwi mau Cah. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita tangkap dari pembicaraan kita sama Mas Rere ini tadi di Teng Cerit episode kali ini. Jadi kira-kira apa ya sing iso mbok komen, apa sing kira-kira iso mbok tompo saka pembicaraan kita bertiga, coba tulis di komen. Itu kira-kira. Terima kasih Mas Rere dan ini mungkin pembicaraan yang luar biasa. Kapan-kapan mungkin cerita lagi akan kita kupas lebih detail lagi. Yap. Berjodoh dan semoga banyak hal yang bisa dipetik, diambil hikmahnya dari ceritanya seorang Rere Andrian. Yes. Dia musisi, tukang masak, survivor, Edan, harus Edan. Keep spiritnya yang istimewa lah. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian kan perbincangan kita di Teng Cerit. Jelas ya, kabar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Teng Cerit. Tengok-tengok karo cerita. Podcast omong-omong guyonan dang cerit tengok karo cerita.